Bab 97 di dalam hutan. Xiao Chen tampaknya telah menghilang ke udara. Ketika Xiao Chen muncul kembali, pemandangan di depan matanya mengalami perubahan yang menghancurkan. Ada air terjun yang mengalir deras di kejauhan. Mengalir turun dari aliran gunung ke sungai panjang di bawahnya. Di tepi sungai, ada area yang luas dan luas. Hanya dengan berdiri di tepi sungai, seseorang dapat mencium aroma udara yang bersih dan menyegarkan. Sungai ini dikenal sebagai Sungai Zhuang. Ada banyak sungai di hutan Savage. Sungai ini hanyalah salah satu dari banyak yang biasa-biasa saja. Xiao Chen adalah sumber sungai. Tempat ini tidak akan mudah diperhatikan oleh mereka yang tidak mengetahuinya. Praktis tidak ada yang memperhatikan tempat ini, tetapi sense spiritual Xiao Chen dapat mendeteksi sesuatu yang tidak biasa di daerah ini. Di gua di belakang air terjun, ada batu besar. Energi spiritual sangat padat di sana. Jika seseorang menanam di atasnya, mereka akan bisa lebih cepat, sekitar 50% dibandingkan dengan budidaya di luar. Setelah Xiao Chen tidak sengaja menemukannya, ia segera meletakkan formasi ilusi untuk mengarahkan orang lain. Daerah ini pada awalnya sangat sunyi. Ketika Xiao Chen meletakkan formasi, dia melakukannya dengan tidak terburu-buru, sama sekali tidak khawatir. Pembentukan ilusi ini membutuhkan Xiao Chen total 10 hari untuk selesai. Selama tidak ada Raja Bela Diri datang ke sini, tidak ada yang bisa menemukan tempat ini. Bahkan jika mereka datang ke daerah sekitarnya secara tidak sengaja, mereka secara tidak sadar akan mengelilinginya. Sekarang Xiao Chen ada di sini. Dia benar-benar aman. Dia dengan santai menemukan batu datar dan duduk bersila. Dia perlahan-lahan mengedarkan Purple Thunder Divine Incantation dan memasuki kondisi kultivasi. Matahari terbit dan menyebarkan cahayanya ke tanah. Malam berlalu. Tanpa gangguan, Xiao Chen membuka matanya dan menarik napas panjang. Dia melompat turun dari batu dan mencuci wajahnya di tepi sungai. Di pagi hari, air terjun berhenti mengalir dan permukaan sungai setenang cermin. Xiao Chen mengangkat kakinya dan menginjak permukaan sungai. Tubuhnya secara ajaib berhenti di permukaan air. Hati Xiao Chen setenang air saat dia mengedarkan metode penanaman mental dari Azure Dragon Cloud Soaring Art. Dia menutup matanya dan perlahan berjalan di permukaan sungai. Setiap langkah yang diambilnya mengirim riak melalui air. Dalam legenda kuno, naga adalah penguasa langit dan laut. Itu bisa menenggelamkan dirinya di dalam jurang, membalikkan laut dan sungai, dan memanggil angin dan hujan. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Ketika terbang ke 9 langit, ia bisa terbang di atas awan, memanggil angin dan kilat dalam sekejap, dan terbang ribuan kilometer dalam sekejap. Azure Dragon Cloud Soaring Art adalah teknik gerakan seperti itu. Ketika dipraktikkan dengan sangat sempurna, legenda mengendarai awan atau menjungkirkan laut dan sungai bisa dengan mudah dicapai. Dalam beberapa hari terakhir, Xiao Chen telah berlatih Azure Dragon Cloud Soaring Art di tengah Sungai Zhuang. Dia awalnya tidak membuat kemajuan apapun. Namun, sekarang dia berada di tahap kesuksesan kecil dan mampu berjalan di permukaan air perlahan. Xiao Chen berjalan perlahan di atas air, memahami kedalaman Azure Dragon Cloud Soaring Art. Ketika matahari terbit ke puncaknya, suara air jatuh bisa terdengar. Air terjun yang energetik mulai menyembur sekali lagi. Permukaan sungai yang tenang menjadi bergolak. Xiao Chen membuka matanya dan tatapan serius muncul di pandangannya mulai saat ini. Saat ini setiap hari, pelatihan benar-benar dimulai. Jika Xiao Chen ceroboh, dia akan langsung jatuh ke air, basah kuyup dalam proses itu. Air sungai mengalir deras. Xiao Chen berdiri di permukaan. Setiap langkah yang diambilnya melawan arus. Ia menghabiskan sejumlah besar esens. Namun, tubuhnya masih bergoyang ke kiri dan ke kanan di atas air. Putong. Ketika Xiao Chen berjalan sekitar 100 langkah, dia tidak bisa lagi mempertahankannya dan jatuh ke sungai. Air yang bergejolak mengguyur tubuh Xiao Chen dengan cepat. Sungai Zhuang yang damai sekarang mengungkapkan sisi jahatnya. Air yang bergolak membawa kekuatan besar. Itu mendorong tubuh Xiao Chen, membuatnya sangat sulit baginya untuk menjaga keseimbangan saat ia mengalir ke hilir dengan cepat. Ini bukan pertama kalinya ini terjadi padanya. Xiao Chen tidak panik dan sangat tenang. Sambil menahan napas,
tubuhnya perlahan tenggelam ke dasar sungai. Esensi di tubuhnya beredar saat dia menunggu untuk mengambil tindakan setelah dia mengumpulkan kekuatan. Dia mendorong palung sungai dengan kakinya dan tubuhnya terangkat seperti panah, melompat keluar dari air. Ketika dia jatuh ke air lagi, dia berjungkir balik di udara dan mendarat dengan kuat di tepi sungai. Melihat sungai yang deras, Xiao Chen merasa bersyukur. Jika seorang kultivator reguler tidak dalam kondisi pikiran yang baik, akan mungkin bagi mereka untuk mati di air yang bergejolak. Xiao Chen merasa sangat tidak nyaman karena seluruh tubuhnya basah kuyup. Xiao Chen mengeringkan wajahnya dan membuka pakaiannya. Kemudian, dia mengeluarkan satu set pakaian kering dari cincin semesta dan berganti pakaian. Pada saat ini, tidak lagi cocok untuk berlatih teknik gerakan. Xiao Chen tidak membuang waktu setelah itu. Setelah makan beberapa jatah kering, ia mengambil sebuah tiang kayu dan berdiri tegak di tanah. Dia memegang lunar shadow saber dan berdiri di bawah sinar matahari yang terik, mempraktikkan langkah pertama teknik sabun guntur rusing. Menurut pendapatnya, ia harus bisa memotong di tiang setidaknya 20 kali sebelum tiang kayu jatuh agar dianggap dalam tahap kesempurnaan besar. Dia saat ini mampu melakukannya 4 kali. Yang nyaris tidak dianggap dalam tahap kesuksesan kecil. Masih ada jalan panjang sebelum mencapai tahap kesuksesan besar. Sua. Setelah berlatih selama 2 jam, Xiao Chen berhasil melakukan 5 kali pemotongan berturut-turut. Tiang kayu ringan bergetar sejenak tetapi tidak jatuh. Akhirnya, ada beberapa kemajuan. Aku bisa membuat 5 daging berturut-turut, Xiao Chen berkata dengan gembira saat dia menyeka keringat di dahinya dan gagang pedangnya. Setelah meninggalkan kota Mohe, Xiao Chen menyadari bahwa ada terlalu banyak orang jenius di dunia ini. Dia hampir tidak berarti apa-apa. Hanya di provinsi Dongming saja. Sebelum mencapai usia 16 atau 17, para penerus dari 3 kekuatan besar telah berkultivasi untuk Martial Grandmaster. Ini adalah ranah yang tidak akan dicapai oleh kebanyakan pembudidaya reguler di masa hidupnya. Namun, mereka mampu melakukannya dengan mudah sebelum usia 16 atau 17. Hanya bisa dikatakan, ketika terus-menerus membandingkan diri sendiri dengan orang lain, itu hanya akan membuat orang marah ketika ruang lingkup diperluas untuk mencakup seluruh dunia. Ada jenius menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Prestasi Xiao Chen saat ini sederhana. Bahkan tidak layak disebut. Dia seperti setetes air di lautan. Benar-benar biasa-biasa saja. Karena dia telah tiba di dunia ini di mana kekuatan memerintah. Dia tidak pasrah diperintah oleh orang lain. Untuk menjadi batu loncatan bagi orang lain. Dan tenggelam dalam sisa-sisa sejarah. Tanpa bakat yang kuat, ia harus mengerahkan banyak upaya. Sama seperti Guntur Kaisar dari 1000 tahun yang lalu. Dia dilahirkan di keluarga miskin. Tetapi dia hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk menginjak-injak semua jenius keluarga bangsawan. Dia telah mendapatkan warisan Kaisar Guntur. Bahkan jika dia tidak bisa diganggu dengan harga dirinya sendiri, dia harus peduli dengan reputasi legendaris Kaisar Guntur. Karena dia tidak memiliki bakat iblis seperti ini, dia harus mengerahkan upaya ratusan atau ribuan kali lebih banyak. Dia mendirikan tiang kayu sekali lagi dan memfokuskan dirinya. Dia terus tanpa lelah berlatih menggambar saber. Jumlah tiang kayu yang diletakkan di tanah terus meningkat. Setelah 1 jam, Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan beristirahat sebentar. Dia kemudian berjalan perlahan ke tepi sungai dan menatap air terjun yang mengalir deras di kejauhan. Itu sudah melemah secara signifikan membunuh dia berteriak ringan dan melompat dengan keras ke permukaan air yang bergolak. Berlari dengan kecepatan cepat di permukaannya. Riak melonjak melalui lingkungan. Air menyiram setinggi 2 meter di sampingnya. Xiao Chen terus berlari. Tidak berhenti untuk beristirahat sekalipun. Ketika dia mencapai di bawah air terjun, dia berteriak keras dan melompat tinggi ke udara. Tombak yang terbuat dari ki muncul di depannya. Dengan suara "sua", ia membelah air yang mengalir. Xiao Chen mendarat di batu di belakang air terjun. Ini adalah gua yang berada di belakang aliran air. Kedalamannya hanya sekitar 2 meter dan udaranya sangat lembab. Air yang mengalir di pintu masuk gua itu seperti tirai air. Itu sangat mirip dengan gua tirai air di kehidupan sebelumnya. Di dalam gua ada batu yang sangat halus dan rata.
Xiao Chen mengungkapkan senyum tipis dan perlahan duduk di atasnya. Dia segera memasuki kondisi budidaya. Purple Thunder Divine Incantation beredar tanpa henti di tubuhnya. Energi spiritual yang lebat di sekitarnya mengalir ke tubuh Xiao Chen terus-menerus. Energi spiritual sangat padat sehingga seperti kabut. Seolah-olah itu akan mencair. Xiao Chen hanya mengedarkannya dengan sebuah siklus dan meridian dalam tubuh sudah jenuh dengan energi spiritual. Itu adalah perasaan kegembiraan ekstrim yang muncul dari daerah di mana roh martialnya berada. Xiao Chen tahu ini adalah tanda maju di bidang kultivasi. Selama dia mau, dia bisa segera memulihkan budidayanya sebagai master bela diri kelas rendah, namun Xiao Chen tidak melakukan itu. Saat itu, setelah menggunakan formasi guntur surga ke-9, budidayanya jatuh ke murid bela diri tingkat tinggi. Dia kemudian memikirkannya dengan hati-hati dan merasa bahwa ini bukan hal yang buruk. Sebaliknya, itu adalah kesempatan baginya untuk membangun fondasi yang lebih kokoh. Dia hanya menghabiskan beberapa bulan untuk berkembang dari spirit refinement ke master bela diri kelas rendah. Bagi seorang kultivator biasa, ini adalah sesuatu yang tak terbayangkan. Apapun situasinya, ia tidak pernah membangun fondasi yang tepat. Penting agar fondasi bangunan tinggi dilakukan dengan benar. Hanya dengan membangun fondasi yang tepat, bangunan tinggi tidak akan runtuh. Jalan kultivasi marsial memiliki prinsip yang sama. Jika spirit refinement harus dibandingkan dengan menggali fondasi, maka murid bela diri setara dengan meletakkan fondasi. Xiao Chen telah menghabiskan jauh lebih banyak waktu daripada yang lain di alam spirit refinement. Dia menghabiskan total 15 tahun. Fondasi yang dia gali jauh lebih dalam dari yang lain. Sekarang, yang harus ia lakukan adalah meletakkan fondasinya sekali lagi dan membuat fondasi yang tidak bisa dipatahkan dengan hanya berpikir. Xiao Chen menanamkan energi spiritual dalam jumlah besar yang diserapnya ke dalam daging dan tulangnya, perlahan-lahan memanaskan tubuhnya. Setelah esens beredar di tubuhnya selama 9 siklus, mata Xiao Chen terbuka. Ada substansi hitam lengket menutupi tubuhnya. Xiao Chen melompat keluar dari pintu masuk gua ke air terjun yang mengalir deras, membasuh kotoran yang dihilangkan dari tubuhnya secara menyeluruh. Dia segera merasa segar kembali. Dia riang dan santai. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Auranya meledak keluar. Tetesan air yang menempel di tubuhnya langsung menguap. Ledakan Xiao Chen mendarat dengan keras di permukaan air. Sebuah kekuatan besar menjulur dari bawah kakinya. Pada saat berikutnya, percikan setinggi 3 meter melonjak di sekelilingnya. Mendorong dengan kakinya dengan ringan, Xiao Chen kembali ke tepi sungai. Matahari terbenam di cakrawala yang tak terbatas. Malam telah tiba. Suatu hari berlalu begitu cepat. Sosok putih kecil bergegas dari luar formasi ilusi. Ketika Xiao Chen melihatnya, dia mengungkapkan senyum. Tidak peduli seberapa membosankan atau kesepian sesi kultivasi ini, dia masih akan memiliki Xiao Bai untuk menemaninya. Setelah pulih selama 1 malam, Xiao Bai mendapatkan kembali sifatnya yang bersemangat tinggi. Itu telah melarikan diri dari Spirit Blood Jade sejak lama. Xiao Chen tidak terlalu khawatir tentang keamanannya. Kecepatan Xiao Bai sangat cepat setelah menumbuhkan transformasi revolusi 9 surgawi yang misterius. Bahkan Xiao Chen akan ditinggalkan dalam debu ketika berlari ke Xiao Chen. Ada ramuan di mulutnya. Itu menempatkannya di tangan Xiao Chen seolah membayar upeti. Xiao Chen tidak menganggap ini aneh. Xiao Bai cukup peka terhadap harta karun alam seperti itu dengan sifat spiritual. Setiap kali keluar, biasanya akan kembali dengan panen. Xiao Chen dengan hati-hati memeriksa ramuan di tangannya. Matanya berbinar ketika dia berkata dalam sukacita. Ramuan roh peringkat 5 Vanilla Rue, ini adalah batang ramuan berumur 30 tahun kelas atas. Itu bernilai ribuan tael emas. Mendengar kata-kata gembira Xiao Chen, Xiao Bai memperlihatkan senyum yang sangat mirip manusia. Jelas, itu sangat menyenangkan. Bab 98 Matahari terbit dan terbenam. Awan-awan berkumpul dan tersebar. Hari-hari di lembah gunung berlalu dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, Xiao Chen telah berkultivasi selama seminggu di depan air terjun ini. Sementara itu,
Xiao Chen tanpa henti mempraktikkan Azure Dragon Cloud Soaring Art. Ketika sungai menjadi bergejolak, dia akan pergi ke tepi sungai dan berlatih teknik saber guntur rusing. Saat senja, dia akan menanamkan Purple Thunder Divine Incantation, terus memperkuat fondasinya dan mengeringkan tubuhnya. Hua. Pada hari ini, Xiao Chen melompat keluar dari gua di belakang air terjun. Dia mendarat dengan keras di permukaan air, menciptakan percikan besar. Tetesan air terbang kemana-mana. Ombak membubung tinggi ke langit. Dia mendorong dengan ringan dan Xiao Chen kembali ke tepi sungai. Setelah seminggu berkultivasi, esens di tubuhnya berubah lebih murni dan lebih padat. Itu sebanding dengan master martial kelas superior. Setelah beristirahat sebentar, Xiao Chen melihat jalan keluar dari formasi ilusi. Biasanya, Xiao Bai sudah kembali sekarang. Kenapa belum kembali? Xiao Bao secara alami dicintai oleh hutan. Itu memiliki hubungan khusus dengan hutan. Sejak mereka datang ke Savage Forest, Xiao Chen tidak bisa mengendalikannya. Itu akan selalu habis dengan sendirinya. Xiao Bai, yang mengembangkan transformasi revolusi 9 surgawi yang misterius, tidak tertandingi di pinggiran hutan Savage. Namun, Xiao Chen masih mengkhawatirkannya. Jika itu berlari ke dalam jangkauan Savage Forest, itu akan bermasalah sama seperti Xiao Chen ragu apakah akan pergi dan mencari Xiao Bai. Sosok putih muncul dalam visinya. Sebelum Xiao Chen bisa tersenyum, dia menemukan ada yang salah dengan Xiao Bai. Itu lebih lambat dari biasanya. Ketika sudah dekat, ia menemukan ada banyak luka berdarah di kulitnya yang putih salju. Darah merah pada bulu putih saljunya sangat menonjol. Xiao Bai memuncak pada tatapan Xiao Chen, seolah-olah takut dan tidak berani mendekat. Seolah-olah itu adalah anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Xiao Chen memiliki ekspresi cemberut saat dia mengambil Xiao Bai, membawanya. Setelah memeriksa luka-lukanya dengan hati-hati, dia menghela nafas lega. Ini hanya luka dangkal. Selanjutnya, dia mengeluarkan pil pengisian darah dan menghancurkannya sebelum perlahan-lahan mengoleskannya ke luka Xiao Bai. Dia kemudian pergi ke tepi sungai dan mencuci darah dari tubuh Xiao Bai. Lihat, jika kamu berani terus berlari di luar apa yang akan terjadi. Sekarang, kamu tahu betapa berbahayanya itu. Xiao Chen memberi kuliah kepada Xiao Bai ketika ia meletakkannya di sebidang rumput lembut. Efek blood replenishing pill cukup baik. Setelah selesai meresap luka, Xiao Bai segera mulai sembuh dan perlahan membentuk keropeng. Ketika melihat Xiao Chen menguliahinya, ia bangkit dengan agak marah dan menggerakkan tangannya sambil membuat suara, zia-zia. Meskipun Xiao Bai tidak dapat berbicara bahasa manusia, Xiao Chen dapat memahami kira-kira apa yang dikatakannya karena telah menandatangani kontrak darah dengannya. Itu melihat batang roh herb di pinggiran luar dan ingin mengambilnya. Seperti yang biasanya siapa tahu ada ular berkaki 4 yang beristirahat di dekatnya. Itu sangat cepat. Sebelum Xiao Bai berhasil mendekat, ia terluka oleh cakar ular berkaki 4. Xiao Bai terkejut dan cepat-cepat kembali. Xiao Chen memikirkannya. Dari uraian Xiao Bai, ular berkaki 4 ini seharusnya menjadi binatang roh peringkat 4 ular berkaki hitam. Namun, mengapa akan ada binatang roh peringkat 4 di pinggiran luar Savage Forest? Roh binatang peringkat 4 setara dengan Grandmaster Martial Manusia. Ranking 3 roh binatang jarang terlihat di pinggiran luar Savage Forest. Namun, untuk binatang roh peringkat 4 yang tampaknya menjaga tangkai harta karun alam, itu menunjukkan bahwa harta karun alam adalah peringkat yang sangat tinggi. Xiao Chen memandang Xiao Bai dan bertanya dengan serius. Apakah kamu yakin kamu berada di pinggiran luar Savage Forest? Xiao Bai mengangguk serius. Pikiran Xiao Chen bergerak cepat. Tangkai harta alam ini jelas tidak biasa. Itu sangat mungkin seperti buah nascen merah di pinggiran Gunung Sevenhorn. Tempat itu bisa menjadi lokasi dengan energi spiritual terpadat di seluruh pinggiran luar hutan Savage. Jika itu dalam keadaan normal, Xiao Chen akan memutuskan untuk mendapatkannya. Aspirit binatang peringkat 4 hanya sekuat Grandmaster Martial. Namun, roh binatang hanya binatang. Pemikirannya tidak sefleksibel manusia. Juga tidak bisa menggunakan teknik bela diri atau senjata roh. Jika dia membayar harga tertentu,
Xiao Chen memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan ular berkaki hitam ini. Namun, masalahnya adalah dia tidak tahu apakah orang-orang dari Jiang Clan telah kembali. Jika mereka masih ada, dan klan Jiang menangkap gerakannya, akan sangat sulit untuk melarikan diri. Mencari keberuntungan di tengah bahaya. Jalur kultivasi selalu dipenuhi dengan bahaya tanpa batas. Kuncinya adalah bertaruh. Xiao Chen mengambil keputusan dan berhenti ragu-ragu. Setelah Xiao Bai pulih sampai batas tertentu, dia berkata, "Xiao Bai, memimpin. Aku akan membalas dendam atas nama kamu." Xiao Bai menangis bahagia dan memimpin Xiao Chen keluar dari formasi ilusi. Adegan di depan Xiao Chen tiba-tiba berubah. Pohon besar dan hutan sunyi muncul sebelum penglihatan Xiao Chen. Kecepatan Xiao Bai sangat cepat. Jika Xiao Chen tidak mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art, dia tidak akan bisa mengejar ketinggalan. Satu orang dan satu binatang bepergian dengan sangat cepat. Xiao Chen mengabaikan semua binatang roh yang mereka temui dan meninggalkan mereka. Setelah tiba di jurang kecil, Xiao Bai membeku. Xiao Chen memperluas spirit sense-nya ke jurang. Di ujung jurang, di celah yang sangat tersembunyi, Xiao Chen melihat kelopak berwarna 77 daun bunga. Xiao Chen sangat takjub untuk berpikir akan ada bunga 7 daun yang tumbuh di sini. Itu terlalu mengejutkan. Bunga 7 daun adalah harta alami yang sejati. Itu memiliki total 7 kelopak bunga berwarna berbeda pada kondisi paling matang. Setiap 10 tahun, kelopak baru akan tumbuh. Setelah 7 kelopak tumbuh dan 20 tahun sesudahnya, akan ada buah 7 berwarna pelangi. Xiao Chen memperluas sense spiritualnya ke bunga 7 daun dan mengamatinya dengan cermat. Dia menemukan, dengan kekecewaan, buah di tengah kelopak bunga telah dipetik oleh seseorang. Mereka hanya meninggalkan kelopak berwarna berbeda. Meskipun buah 7 warna telah dipetik, kelopak bunga yang tersisa masih berguna bagi pembudidaya. Setiap kelopak bisa meredam tubuh pembudidaya sekali. Setelah temper dari 7 petal flower, tubuh pembudidaya akan mengalami perubahan kualitatif. Xiao Chen menarik sense spiritualnya dan bertanya kepada Xiao Bai, "Ketika kamu datang lebih awal, apakah buahnya masih ada di sana?" Xiao Bai terus-menerus membuat suara "Zia-zia." Setelah Xiao Chen mendengarkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika Xiao Bai datang lebih awal, itu masih ada di sini. Mengapa itu hilang sekarang? Ketika dia memindai seluruh jurang sebelumnya, dia tidak melihat ular berkaki hitam. Xiao Chen yakin bahwa Seven Leaf Fruit telah direnggut olehnya. Dengan pemikiran dari Xiao Chen, dia melepaskan sense spiritualnya lagi. Dia dengan hati-hati mengamati dan mencari di setiap sudut jurang. Akhirnya, di lereng di jurang, Xiao Chen menemukan jejak ular berkaki hitam. Itu bersembunyi di balik batu besar. Seven Leaf Fruit yang berkilau dan transparan berbaring di depan Black Leg Snake. Mata ular berkaki hitam tertutup. Ada energi spiritual emas yang terbawa dari Seven Leaf Fruit. Tubuh ular berkaki hitam memiliki panjang 2 meter. Di bawah tubuh ular ada 4 kakinya. Tubuhnya setebal mangkuk, dan ditutupi sisik emas kehitaman. Itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menyedot semua energi spiritual emas. Itu menunjukkan ekspresi yang sangat ceria. Xiao Chen tercengang di dalam hatinya. Ular berkaki hitam ini tidak bodoh. Ia tahu bahwa 7 daun buah mengandung jumlah energi spiritual yang mengejutkan yang tidak dapat ditelan dalam satu gigitan. Xiao Chen mengeksekusi gravity spell. Mendarat dengan ringan di sisi jurang di mana bunga 7 daun berada. Aroma samar yang dipancarkan dari bunga 7 daun. Xiao Chen mengungkapkan senyum tipis. Dia meraih akarnya dan menarik dengan lembut. Dengan hati-hati memetiknya dan menempatkannya ke dalam cincin semesta. Dia mendarat dengan ringan di tanah dan memperluas sense spiritualnya sekali lagi. Ular berkaki hitam mabuk energi spiritual dari 7 daun buah. Itu tidak memperhatikan situasi sama sekali. Sudut mulut Xiao Chen meringkuk dengan senyum dingin. Dia menggunakan sense spiritualnya untuk mengunci ke sisi ular berkaki hitam. Lalu dia berteriak ringan. Lightning Evasion. Ada celah guntur di jurang, kilat melesat di udara. Xiao Chen tiba-tiba muncul di samping Black Leg Snake.
Lunar Shadow Saber-nya memancarkan cahaya listrik yang gemilang. The Drawing the Sabre yang dia praktekkan berkali-kali dieksekusi tanpa ragu-ragu. Kong, The Lunar Shadow Saber memotong keras tulang belakang ular berkaki hitam. Lokasi ini merupakan titik terlemah dari ular. Luka sepanjang 66 cm muncul di sisik emas kehitaman. Darah hitam dari Black Leg Snake menyembur keluar seperti air mancur. Dia sebenarnya tidak berhasil memotongnya menjadi dua. Xiao Chen sangat terkejut. Dia berpikir bahwa dia bisa mengambil keuntungan dari itu, tidak memperhatikan dan menanganinya dalam satu pukulan. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia hanya akan bisa melukainya. Di bawah rasa sakit yang hebat, mulut ular berkaki hitam menganga lebar, ke titik di mana itu tampak berlebihan. Itu mengeluarkan suara serak yang menyakitkan saat ekor besarnya meronta-ronta ke arah Xiao Chen. Ekor ular berkaki hitam memukul sekuat palu. Itu memutar dirinya ke sudut yang tak terbayangkan dan menyerang dari atas. Cairan hitam yang berkelap-kelip dari ujung ekornya sebenarnya adalah racun. Xiao Chen kewalahan karena kaget dan dia dengan cepat mundur ke belakang. Ekor ular menghantam tempat di mana Xiao Chen seperti palu. Kekuatan besar menciptakan lubang selebar setengah meter bang. Setelah ekor ular mendarat, ia menyapu secara horizontal, dengan cepat menuju ke arah Xiao Chen. Xiao Chen kaget. Dia tidak pernah menyangka bahwa ekor ular bisa bergerak dengan kecepatan secepat itu. Tubuhnya berhenti di udara dan naik lebih tinggi 3,3 meter, menghindari ekor besar yang terbang ke arahnya. Sebelum Xiao Chen bisa santai, dia melihat ekornya berputar-putar di udara. Panjangnya sebenarnya 3 kali lipat dan menuju ke arah Xiao Chen ledakan. Tidak hanya panjangnya 3 kali lipat, kecepatannya juga meningkat secara signifikan. Xiao Chen belum pernah melihat hal yang aneh dalam hidupnya. Dia tertangkap lengah dipukul oleh ekornya. Kekuatan besar di belakang ekor ular menyebabkan Xiao Chen terlempar ke tanah. Tubuh Xiao Chen telah mengalami banyak putaran kemarahan dan menunjukkan tanda-tanda awal tubuh besi. Setelah Xiao Chen diserang oleh ekornya, dia merasa perutnya sedikit bergejolak. Dia tidak menderita terlalu banyak kerusakan. Jika seorang master martial biasa diserang oleh ini, dia akan mati karena organ-organ internalnya pecah. Xiao Chen mendarat di lereng dan meluncur dengan kecepatan tinggi. Ular berkaki hitam itu berlari ke arahnya dengan cepat dengan 4 kakinya. Tubuhnya yang panjangnya 2 meter menuju Xiao Chen dengan cepat. Xiao Chen berteriak ringan dan menghentikan dirinya untuk berputar. Dia mendorong dengan kaki kanannya, melompat ke udara sebelum mendarat dengan kuat di tanah. Ketika Black Leg Snake melihat bahwa Xiao Chen segera mendarat di area yang jelas di dalam lembah, ia menyadari bahwa Xiao Chen tidak lebih lambat dari dirinya sendiri. Ia membuka mulutnya dan meludahkan cairan hitam pada lawannya. Xiao Chen menjentikkan jarinya dan nyala api ungu mengembun di ujungnya. Setelah beredar sekali, itu ditembakkan pada cairan berbisa. Puci. Cairan berbisa itu langsung disambar oleh api setelah mengeluarkan suara cici. Cairan berbisa menghilang menjadi asap hitam tebal dan berkembang ke segala arah. Kecepatan penyebaran asap hitam sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu menutupi setengah ruang di jurang.